Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa barakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ikhwata fillah, di sore hari ini yang cerah kita lanjut lagi pelajaran mengenai menuju negeri keabadian. Baik, tak usah berlama-lama ya, tadi sudah mukadimah. Nah, sedikit ini amalan-amalan yang akan disampaikan pada hari ini dan seterusnya ya, karena ini tidak akan sampai satu pertemuan saja, tidak akan cukup ya, boro-boronya. Waktu maghrib sekarang yang berapa nih? Cuma setengah jam ya, waktu maghrib setengah jam lagi. Jadi insya Allah nih yang kita bahas sekemampuannya ya. Baik, ikhwatu fillah, ini kan sudah dijelaskan sebenarnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang amalan yang terputus ya. Jadi seluruh amalan manusia itu terputus kalau sudah meninggal ya. Idza matal insan in qata'a amaluh ya gitu. Nah itu sebenarnya udah diulang ya, ini sering diulang juga, jadi nggak usah saya sampaikan lagi ya gitu, hadis ini ya diulang-ulang, udah tahu lah gitu ya gitu, dan udah sering mendengar ya tentang yang sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya ya gitu. Udah gitunya. Oh ya, saya tadi baca di muslim.or.id itu ya. Ternyata yang Ida Matab Nu Adam ya, itu di Majmu Fatawa ya. Tapi saya belum baca gitu ya. Ya, beda-beda gitunya. Ya, Nu Ida Matal Insan, ada yang Ida Matab Nu Adam itu ya gitu. Cuman saya ngelihat ngecek-ngecek gitu ya gitu. Belum saya ke aslinya ya, ke Majmu Fatawanya. Apakah itu benar teksnya seperti itu ya? Karena emang sepengetahuan saya tidak ada yang Ida Matab Nu Adam. Ida Matal Insan doang gitu ya gitu. Ya kan sudah saya jelaskan, mungkin saya salah gitu ya, atau mungkin juga terbatas ya gitu. Karena ya saya juga bukan hanya hasil kajian pribadi, tapi dari para ulama juga ya, lebih kepada yang idamatal insan gitu ya, bukan idamatal nu adam. Segera kalau kita baca kajiannya gitu ya gitu. Jadi jangan ngaji kuping doang ya, ngaji kuping apa tuh? Ngaji kuping, ngaji kuping itu udah sekedar mendengar itu ya gitu tanpa hafal. Ya nggak masalah kita kalau misalnya nggak hafal karena nggak mampu ya nggak. Jadi nggak masalah kalau belum hafal ya. Cuman kita sedikitnya kita tahu ya hikmahnya, pengetahuannya gitu ya. Jangan tidak ada sama sekali itunya. Jadi ngaji kuping doang gitu ya. Kupingnya yang ngaji gitu ya. Hatinya tidak ngaji gitunya. Nah itu ya. Kan itu mata masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu ya. Lupa laginya. Ya wajar lah kalau sudah tua gitu ya. Tapi sedikitnya kita ingatlah gitu ya. Kalau sedikit diingatlah gitu. Apa faedah yang disampaikan, hadis tentang apa gitu ya. Nah itu nggak apa-apa ya, saya agak terlalu cepatnya. Jadi itu
Itu hadisnya yang idza matal insan. Bolehlah nanti dikaji yang idza mata ibnu Adam ya. Boleh dikaji ya. Nanti saya cek lagi ya. Kan ustadz yang lain juga ya. Ustadz Zulkarnain lain, ustadz apa dari salaf atau dari Persis juga gitu ya, mempelajari idza matal insan doang yang ada itu ya, yang di Maktabah Syamilah itu nya gitu. Ya tahu ya gitu. Idza mata ibnu Adam eta di mana teu apal itu nya. Eta bisa salah gitunya atau saya yang salah juga itu teuing eta. Nah, saya mengkaji ya di Ustaz Persis juga gitu ya, idza matal insan gitu ya. Tong lain ini bukan salah atau bukan asal-asalan bukan ya gitu. Jadi dari ya agak pilek jadi rada ya loading nanya. Dari hadis yang tadi, dari hadis itu ya, ada ulama itu membatasi, jadi cuma tiga. Yang mengalir itu cuma tiga, ya, tiga saja. Sehingga yang lainnya tidak mengalir itu ya, jadi tidak bermanfaat bagi mayit. Ya, nganti luwe gitunya gitu. So, ada yang membatasi tiga. Tapi ada hadis sohih, ya, ya baca di dia itu sudah dijelaskan oleh saya juga ya. Yang tujuh tuh, itu sohih itu Pak, ya, sohih itu. Ya tuh di dia. Dalam deh, halaman berapa ini ya? Halaman yang itu lah. Nah, saya ini masih nyala Pak, teringnya Pak. Nah ini nih, tujuh amalan yang mengalir pahalanya. Ini sudah dijelasin juga ini. Tenan Pak, murojaah we gitulah. Murojaah lah. Tujuh amalan yang mengalir pahalanya nih. Nah, tujuh yang mengalir nih. Hadisnya sahih ini ya. Pertama, mengajarkan ilmu. Tuh. Dua, mengalirkan sungai. Tiga, membuat sumur. Empat, menanam kurma. Lima, orang yang membangun masjid. Tuh ya. Enam, orang yang membagikan mushaf Al-Quran. Ya. Atau wakaf Quran diantaranya itu ya. Tujuh, orang yang mendidik anak-anak hingga ia menjadi soleh, anak-anak itu ya, yang akan memintakan ampunan baginya setelah ia meninggal. Tah tujuh, tak ya. Anu tujuh teh riwayat Al-Bazzar dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dan ini sudah disampaikan ya. Nggak usah panjang-panjang katanya. Tujuh Pak. Jadi tilu atau tujuh? Dua-duanya sohi, anu tilu sohi, anu tujuh sohi. Mungkin saja yang orang dia membatasi tiga, data apal teh hadisna gitunya. Nah, eta tak apal teh hadisna nu tujuh, tak eta. Jadi ngan tilu hungkul, padahal eta ya tujuh gitunya. Ada tambahannya gitu. Udah mengkaji hadis mah udah jarang tuh Pak. Sekali ngaji hadis tunduh gitunya. Tunduh kadang aduh si ustazna hese teuing gitu ya.
si ustadna jero teuing gitu nya nerangkeun natehnya gitu nya. Udah ngaji lagi ngaji kitab teh gitu nya. Nah, gitu. Jadi yang 3 ada, yang 7 ada. Nah, itu. Dan yang 3 maupun yang 7 ini itu yang satunya sahih, yang satu lagi itu hadisnya hasan. Ini tidak diperselisihkan. Yang kita bahas itu yang diperselisihkan, ya. Ya betul, Pak. Balik lagi. Jadi yang kita bahas yang diperselisihkan. Jadi kalau menganggapnya cuma 3 atau 7 yang tadi ya hadis itu ya, berarti ya nggak usah dilanjutin ya, nggak usah lanjutin tuh. Ada menganggapnya itu saja gitu ya. Yang ini tidak tidak mau dibahasnya, tidak mau dibahas atau kumaha ya, ndak yakin nu eta gitu. Ya makanya itu butuh kajian teh ya, gitu ya. Yang namanya ilmu mengkaji gitu ya. Ini ilmu akidah ya. Kita harus persiapkan sebelum kita nanti di alam barzakh ya. Sok da apa yang bisa kita persembahkan? Sudah belum kita persembahkan yang terbaik? Dan saya rasa tidak ada satupun yang mengaku. Pada hari ini ya, pada hari ini hari Rabu ya, tanggal berapa? 2 genap Juni itulah ya. Tidak ada ya satupun yang mengaku bahwa dia siap dia nanti di alam barzahnya. So kalau mengaku siap kayak acungkan tangan kayak cobian. Cobian kayak artinya kalau malakul maut. Sugan-sugan. Ya tidak akan boro-boronya. Jadi kita tidak memberikan yang terbaik sebenarnya itu aslinya mahnya. Baik kepada pasangan, pada diri kita juga bahkannya boro-boro ke pasangan, ke diri kita weh gitunya atau kepada keturunan kita atau ke generasi kita, kita itu tidak memberikan yang terbaik. Nganda diri orang nu ngerasa bener wae tah eta penyakit teh. Jadi penyakit kita itu selalu merasa benar, gitu ya. Merasa benar teh ya, gitunya. Oh ngerasa kayak siga ada orang mah tos bener ngadidik budak teh itunya, nah gitu. Tos bener sikapna ka istri atau ka suami teh nya, gitunya. Tos bener di mana dasarna, di mana landasanna sok tunjukkan kumaha gitu, sok disebutkan lah gitu. Gitu. Sebutkan gitu, sok hiji-hiji lah gitunya. Gitunya. Ya, jadi sanes bahan kayak ke misalnya ya si ibu atunya si ibu kayak berdebat misalnya yang kita atunya sok dijemputkeun hiji-hiji ulah gitu Pak kayak ulah mal balik gitu mah apa ini mah kita merenung saja ya gitu sanes bahan kayak bisa berdebat yang istri kayak kumaha gitu nya henteu gitu nya ulah ya apalagi bicara bangsa masyarakat aduh berat ting soal amalan wajib amalan sunnah kan berat ting gitu ya. Jadi ya ini harus kita persiapkan makanya cari ilmu gitu ya. Nah kadang ada ilmu yang ya disepakati itu ya ada yang disetujui itu ya ada pula yang diperselisihkan. Nah gitu ya ya itulah yang namanya ilmu ya kita itu tetap yang namanya manusia butuh bimbingan di zaman Rasul itu palingnya berbeda sedikit lah gitu ya soal masalah
ya mau menjama mau kosor ya. Nah itu kan suka ada masalah kayak gitu. Tapi ya Rasulullah legowo itu ya, sok mangga yang mau menjama mangga, mau yang kosor mangga, itu simpel katanya. Nah ini juga ya gitu, sing. Makanya kita terbuka ilmu tehnya. Tong ada ngerasa ada kelompok ya sebener wae gitunya. Ada kelompok orang geus bener gitunya. Nus lain salah gitunya. Nah itu ya. Janganlah ya ngerasa atau menyalahkan orang lain tuh ya gitu. Apalagi sampai ya kalau nggak ada dasarnya dibid'ahkeun gitunya atau dikufurkeun tuhnya, wah bahaya tuh ya. Ya, Pak. Jadi ini harus tahu nih, amalan-amalan anggota badan lainnya ya, yang para ulama berbeda pendapat. Apakah bisa memberi manfaat atau nantinya juga dihadiahkan pahalanya gitu ya, atau berpahala bagi seorang muslim yang telah meninggal atau enggak ya. Nah, diantaranya ditunjukkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nanti saya jelaskan, ini cuman mukadimah doang. Yakni kalau misalnya punya tanggungan saum, maka walinya atau kerabatnya, ahli warisnya itu ya hendaknya ganti saumnya itu ya. Oleh siapa? Oleh ahli warisnya, kan dia sudah meninggal, tidak bisa ya. Oleh ahli warisnya. Nah, ini diperselisihkan ya. Jadi bisa tuh gitu. Ya, bisa nggak nih mensaumkan eh, ngodok saum lah gitu istilahnya, ngodok saum mayit lah gitu. Bisa tuh ya. Ini diperselisihkan soalnya gitu. Nah, itu kalau masih punya tanggungan saum, ya itu kan hutang, gitunya hutang. Itu hutang nanti kebayar kumaha, Pak? Kemarin kumaha hutang teka bayar? Ya oleh ahli waris, ya. Begitu juga saum, saum nanti kebayar atau tidak dilaksanakan, hutang saum itu laksanakan oleh ahli waris. Hadisnya dari Aisyah, "Man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu." Hadisnya Bukhari Muslim. Coba Bukhari Muslim ya. Coba Bukhari Muslim. Sok. Ustaz cenah Bukhari ge aya nu dhaifna kumaha eta? Yang berkata siga kitu nya. Oh Ustaz, nu Bukhari ge aya nu dhaif, cing kumaha nu dhaif teh? Cing kumaha nu dhaif? Nu Bukhari cing. Sebutkan cing kumaha. Mun bisa jeung sanad-sanadna jeung ieuna jeung pohon sanadna pamitiasa samanya. Sebutkan. Ada taluknya. Taluk sok. Ya Imam Bukhari ya. Ya, taluknya. Ketika di ini sok tunjukkan mana si Bukhari aya nu dhaif cenah. Aya nu lemah. Kan sudah diakui ya. Hadis di Bukhari teh ya. Ditambahan deui ku Muslim di itu kan jadi dikuatkan tuh. Ya, mutafak mutafak alaih tuh. Ya, disepakati oleh keduanya tuh. Ya, Bukhari dan Muslim. Sing sia kumaha nu dhaif teh? Di Bukhari. Ada tong asal-asalan gitu. Tah ieu butuhna ngaji teh sanes ngaji kuping tah. Ya, gitu. Bukhari cenah aya nu dhaif cenah. Masyaallah eta kata-kata tanya. Masyaallah. Tah. Makanya tong jadi orang yang terlalu awam tuh ya Pak. Ini mengkaji teh seperti ini ya. Insyaallah ya gitu. Mudah-mudahan tuh dari Bukhari.
Terus juga hadis yang kedua ini panjang, sama dari Bukhari dan Muslim tuh. Ya, di Aisyah. Aisyah saha istri Nabi, ya radhiyallahu anha. Kecuali Syiah mah moal gitu ya, moal di aku. Ya Aisyah mah moal gitu. TKI saya ke Abu Bakar, Syiah mah moal ngaku moal gitu. Ya, aja Syiah lain. Punten. Bukan kan gitu ya. Punten sih. Heureuynya Pak. Nah gitu ya. Ya, jangankan Syiah, aya nu teu ngaku oge Ibnu Abbas cenah atau Abu Hurairah cenah teu diaku gitu nya ku nu ya nu para ruguh teh lah gitu nya. Anu teu para ruguh itu nya teu ngaku Aisyah, Ibnu Abbas, terus nanti aya Pak banyak lah gitu dari para sahabat khulafaur rasyidin teu diaku tah eta mah ya. Nah, ini hadisnya dari Aisyah gitu ya. Dan ada penjelasannya oleh Ibnu Abbas. Apakah disaumkan atau fidyah? Gitu. Kan sebenarnya tadi sudah terputus. Tadi nutilu hatea gitunya. Ayo kadinya deui hadisna gitunya. Saya belum menjelaskan nih. Nanti saya jelaskan ya. Panjang sebenarnya penjelasannya. Jadi ini yang harus kita ketahui ini. Ini riwayat selanjutnya juga nanti yang saya bacakan Bukhari Muslim juga, ya kadeknya gitu. Yang namanya juga adalah diperselisihkan, ya, diperselisihkan. Nah gitu. Makanya nanti ada yang ya tidak bisa, gitunya, tidak bisa mengkodosom orang yang telah meninggal, tidak bisa. Nah gitu, enggak, ya. Dan dia sudah beres tanggungannya, gitunya, sudah meninggal tuh ya, beres tuh ya. Lain siga hutang nutu dibayar tuh ya, gitunya. Nah gitu kan gitu, ya, tidak bisa, gitu ya. Nanti saya bahas tuh ya. Nah, ini rasa penasaran teh sok ieu lah gitunya kadangnya. Soal menit deui. Ya menit, alhamdulillah. Amalan haji. Nah, ini menghajikan atau mengumrohkan ya, haji atau mengumrohkan orang yang telah meninggal. Kumaha, Pak? Nah, kalau ini nanti ini hadisnya Bukhari juga tuh ya. Dari Bukhari gitu ya. Tapi ada yang perselisihkan juga ya. Bukhari tapi ya aduh dipersihkan oke nya kumaha nya teh. Ya, nantilah tidak sepakatnya di mana dulu ya. Karena beda-beda. Hadisnya sama gitu, hadisnya sama tapi ya beda. Apakah ini disepakati atau enggak ya ini. Cuman hadisnya panjang kalau mau dibacakan ya. Tapi yang apa menghajikan orang yang meninggal atau mengumrohkannya itu karena punya nazar ya, punya nazar. Jadi nazarnya itu sebagai hutang. Nazarnya itu sebagai hutang ya gitu. Sehingga nazar itu ya, punten. Yang namanya nazar itu harus ditunaikan. Begitu. Iya, nu lebih di ya nya amalan membaca Al-Qur'an. Jadi apakah Al-Fatihah bisa sampai ke mayit? Apakah ayat-ayat Al-Quran bisa sampai ke mayit ya? Terusin aja. Ya, apakah bacaan Al-Quran itu bisa sampai ke mayit? Ini diperselisihkan juga. Tapi hadisnya Bukhari juga. Innal mayita yu'adzibu
bibakai ahlihi alaih. Sesungguhnya orang yang telah mati itu akan disiksa karena tangisan keluarganya yang meratapi kematiannya. Itu mudah hafal ya. Eh, tapi penjelasannya yang berbeda. Nah gitu. Ini kan Bukhari Muslim ya. Dengan penjelasannya yang berbeda. Dari Imam Malik atau Syafi'i berpendapat bisa menghadiahkan pahalanya. Karena ini menganalogikan hadis ini sebenarnya. Hadisnya sama, cuman beda penjelasan teh gitu. Nah itu. Jadi kata yang salah gitu ya, tidak benar itu ya, tidak benar karena tidak benar analoginya. Nanti saya jelaskan. Karena tidak bisa menghadiahkannya gitu. Yang kedua, para sahabat juga tidak pernah menghadiahkan pahala membaca Al-Quran kepada si mayit ya, baik membaca Al-Quran atau haji bahkan saum yang tadi ya. Nah, tidak pernah para sahabat juga mengamalkannya. Nah, ya tanu diperselisihkan itu. Dan adapun seorang mayit yang diazab karena ratapan keluarganya, maka sesungguhnya keluarganya yang termasuk hasil usaha dirinya ya. Karena ya itulah dirinya yang dahulu tidak mendidik mereka dengan benar dan tidak melarang mereka untuk meratapi jenazah gitu. Ya, tidak melarang mereka untuk meratapi jenazah. Jadi pendidikannya kan nggak benar sehingga ya akhirnya jenazahnya diratapi gitu ya. Jadi beda dengan orang-orang yang diupah membaca Al-Quran, itu kan bukan merupakan keluarga hasil usaha dirinya. Canbelnya. Keempat, bagi kelompok pertama yang memperbolehkan menghadiahkan pahala membaca Al-Quran kepada orang yang telah mati, menghadiahkan pahala membaca Al-Quran kepada orang yang telah mati adalah sebuah ibadah dan taqarrub pada Allah. Nah itu. Jadi berbeda, bertolak belakang ya. Tidak ada nasnya bahkan ya. Karena itu baca Al-Quran itu untuk siapa? Untuk yang hidup ya gitu, bukan untuk yang mati. Nah gitu. Ya yang perselisihan itu kayak gitu. Jadi untuk yang hidup bukan untuk yang mati bacaan Al-Quran itu ya. Nanti saya jelaskan juga ya. Jadi itu insyaallah penjelasan kita ke depannya secara berkala, semoga membuka cakrawala ilmu kita juga, wawasan juga ya, serta bermanfaat buat kita sebagai bekal ilmu. Jangan sampai hanya mikirkan kiamat dan kiamat ya, tapi ya kiamat pada diri kita yang kita kadang lalaikan ya. Apa itu? Kematian. Wallahu fiikum wa minkum. Aku lu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.